Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Hari ini kita mengingat Hari Kartini, hari di mana seorang perempuan memperjuangkan kebebasannya untuk bisa setiap perempuan mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang setara dengan setiap laki-laki. Siapapun, dimanapun, perempuan harus mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan, mulai dari sekolah dasar, menengah, menengah atas, dan perguruan tinggi. Perjuangan ini perlu dan penting diteruskan untuk kemajuan keperkembangan peradaban, khususnya di negeri ini. Di dalam pengajaran Alkitab, ada 7 hal penting yang dibicarakan dan dijelaskan mengenai posisi perempuan. Yang pertama, perempuan adalah ciptaan segambar serupa dengan Allah. Artinya perempuan juga sama dengan laki-laki, segambar serupa dengan Allah, yang memiliki tubuh jiwa, yang memiliki akal budi, kehendak, perasaan, yang memiliki kebebasan. Perempuan juga adalah manusia yang memiliki kesetaraan tersebut, sehingga tidak lebih rendah dari laki-laki, tidak lebih tinggi dari laki-laki. Bersama-sama dengan laki-laki, membangun peradaban di muka bumi ini. Yang kedua, perempuan adalah penolong bagi suaminya. Artinya di dalam tataran pernikahan, dalam kehidupan berkeluarga, perempuan adalah penolong, yang mana laki-laki tidak mampu mengerjakan suatu kondisi yang spesial bagi perempuan, yaitu mengandung dan melahirkan. Untuk meneruskan keturunan bagi laki-laki, perempuan memiliki posisi yang istimewa sebagai penolong dan pendamping untuk melanjutkan keturunan bagi manusia sepanjang zaman di segala tempat dengan situasi dan kondisi apapun. Yang ketiga, perempuan adalah seorang ibu yang mengandung dan melahirkan anak-anak manusia. Mulai dari dalam kandungan sampai seorang anak dilahirkan, dibesarkan, perempuan adalah seorang ibu. Ibu yang memberikan seluruh keberadaan hidupnya untuk anak-anaknya, yang mengandung kurang lebih 42 minggu anaknya dalam rahimnya, atau 9 bulan lebih, kemudian dilahirkan dengan taruhan nyawa dan pertarungan kehidupan. Yang keempat, perempuan adalah seorang yang diberikan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yaitu mengelola bumi ini. Bukan hanya perempuan dan laki-laki yang berada di dalam suatu hubungan yang setara sebagai gambar rupa Allah, tetapi juga di dalam mengelola bumi ini. Perempuan memiliki tugas tanggung jawab yang sama. Itu sebabnya perempuan boleh berkarya sebagai petani, peternak, nelayan, dapat berkarya di segala bidang dan sektor kehidupan dalam rangka mengelola bumi ini untuk kesejahteraan bersama. Itulah tugas tanggung jawab perempuan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Berkarya, bekerja, berkarir. Tidak ada batasan, baik jabatan, posisi, maupun kondisinya. Karena tanggung jawab itu diberikan Tuhan Allah kepada manusia, laki-laki dan perempuan. Yang kelima, perempuan adalah seorang yang memberikan dirinya untuk mendidik anak-anaknya. Dia adalah seorang guru bagi anak-anaknya dalam beraktivitas setiap hari di rumah. Sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya. Ada anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan yang memiliki masa depan yang cerah karena ibunya mendidik dengan baik dan benar. Memberikan pelatihan, bimbingan, teguran, hajaran, bahkan perlindungan. Supaya melalui proses pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anaknya, ibu sebagai guru di rumah berdampak bagi peradaban dan masa depan anak-anak. Yang keenam, perempuan juga diberikan satu posisi yang agung di dalam proses pelayanan, penata layanan di dalam gereja Tuhan, di mana perempuan ikut terlibat di dalam menyampaikan kabar baik, di dalam menata dan mengelola kehidupan bergereja. Sekalipun posisi dan kedudukan perempuan tidak setara dalam hal jabatan, tetapi dalam tugas pelayanan sama, sama-sama diberikan otoritas, kuasa, dan kekuatan dari Allah untuk memberitakan firman Tuhan, mengajarkan Injil Yesus Kristus, menyaksikan Yesus Kristus di dalam keseharian. Yang ketujuh, perempuan adalah seorang yang memiliki suatu kondisi hidup yang terus-menerus berjuang untuk bersama-sama dengan anaknya, suaminya, atau keluarganya mempertaruhkan harkat dan martabatnya bagi kehidupan keluarga, kerabat, kelompoknya, bahkan bagian penting dari keseharian. Dengan 7 pengertian ini, kita dapat menempatkan perempuan tidak lagi berada di dalam posisi status kelas kedua atau diabaikan suaranya. Tidak boleh demikian, karena pemikiran Kristen dari Alkitab dengan jelas memaparkan 7 hal penting itu. Itu sebabnya sikap seorang Kristen terhadap perempuan
hormati, hargai, dan berilah kesempatan untuk terus berkembangnya pengetahuan, pengalaman, keterampilan untuk menjadikannya seorang yang sesuai dengan panggilan Tuhan bagi seorang perempuan. Hal yang paling unik dari perempuan, selain 7 hal yang saya sudah sampaikan, ialah dalam sejarah penebusan, perempuan dipanggil, diutus oleh Tuhan dengan cara yang khusus. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 1, setidaknya ada 5 perempuan yang diletakkan dalam silsilah Yesus Kristus menurut Injil Matius. Dan seluruhnya itu ada yang layak, ada yang tidak berkenan, ada yang baik, dan ada yang buruk, ada yang diperlakukan tidak adil, tetapi seluruhnya 5 orang itu adalah 5 orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana perjuangan mereka, mulai dari apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Sarah misalnya, yang memperjuangkan bagaimana dia tetap setia mendampingi Abram dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan sampai janji Tuhan kepada Abram melaluinya. Lahirlah anak perjanjian yang bernama Ishak. Kemudian juga satu orang lagi yang disebut Tamar, yang tentunya tidak layak menjadi ibu menurut kacamata manusia, tetapi Tamar diperkenan Tuhan meneruskan garis keturunan Yehuda. Dan Tamar diberkati oleh Tuhan menjadi perempuan yang sungguh takut akan Tuhan. Yang ketiga, misalnya kita bisa melihat lagi bagaimana Betsheba, istri Uria, yang tadinya diperlakukan tidak adil oleh Raja Daud. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Walaupun Uria yang akhirnya meninggal di medan perang, Daud bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan. Melalui Betsheba ini, lahirlah seorang raja bernama Salomo. Selanjutnya, kita lihat bagaimana juga Ruth, seorang yang bukan keturunan Israel, bukan keturunan Yakub, tetapi telah mau bersedia mengakui dengan iman keyakinan daripada Naomi, mertuanya. Sekalipun suaminya sudah meninggal dan dia menjadi seorang janda muda, tetapi Ruth mau ikut ke negerinya dari mertuanya Naomi dan akhirnya menikah dengan Boas. Itulah nantinya keturunan dari seorang yang bernama Isai. Dan terakhir kita tahu adalah Maria, seorang yang muda, takut akan Tuhan, suka akan firman Tuhan, dan akhirnya ialah yang terpilih dari antara perempuan yang ada pada zaman itu untuk melahirkan Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia. Di rahim perawan Maria inilah Yesus dikandung dan dilahirkan. Yang menjaga kesuciannya sampai batas akhirnya ia melahirkan Yesus. Dan ia patuh kepada Yesus. Dia tunduk kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekalipun dari sisi kemanusiaannya, Yesus adalah anak dari kemanusiaannya karena dikandung darinya, walaupun ia benihnya dari Roh Kudus. Yesus tetap menghormati Maria, dan Maria menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah 5 contoh yang penting di dalam konstruksi Alkitab yang berkaitan dengan sejarah penebusan yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh dan realitas. Karena itu, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, Alkitab memaparkan tentang peran penting dan posisi perempuan di dalam sejarah kemanusiaan dan di dalam sejarah penebusan. Kiranya kita tetap memperjuangkan kehidupan kita agar damai, sejahtera, dan beradab. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.